Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, Assalamualaikum tahiyyah warahmatullahi thayyibah. wabarakatuh. Subhanallah khair wa tahiyyah thayyibah lana jami'an. Sayyid Al-Muwaqqar, Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Mujab, Az-Zumala'i, Al-Talabah, Al-A'izzah, Alladhi a'dazu bihim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala an jama'na fi hadzal makan fi tamamis sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fi hadhil munasabah sanatabi' jalsataini li tarhi madah ilmiyah tahta unwan yakni ahwalul arab qabla al-islam. Nashmalu hadhil madah muqaddimah wa thalathah mahawir ra'isiyah ya al-wahid al-awdah al-ijtima'iyyah lil mujtama' al-arabi qabla al-islam. الثاني الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة العربية قبيل مجيء الإسلام. الثالث الأوضاع الاقتصادية وممارساتها. الهدف من الجلستين هو أن نفهم جميعا خلفية المجتمع الذي نزل فيه الإسلام أول مرة. وهذا الفهم مهم لأن الإسلام لم يظهر في فراغ بل جاء مستجيبا لواقع اجتماعي وسياسي قائم. تقدم المادة اليوم الأخت سيتي مقيمة سرغر حيث سنلتقي الجلسة الأولى المتعلقة بالمقدمة والأوضاع الاجتماعية للعرب قبل الإسلام. الأخت جرأتي التي ستلقي الجلسة الثانية الجلسة الثالثة الجلسة الثانية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للعرب قبل الإسلام. ستقومني بعرض منهج يبدأ من المقدمة التي تشمل الجغرافية ومعنى الجاهلية والآثار التاريخية ثم ينتقل إلى المحاور الثلاثة الأساسية. بدون إطالة دعونا نستمع معا إلى المعرض. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yang pertama adalah tentang kondisi geografi Jazirah Arab. Al-hala al-jughrafiyah di syubhil jaziratil arabiyah. Sebelum memahami Islam, kita harus mengenal tempat di mana Islam pertama kali muncul. Islam tidak lahir di ruang yang kosong, tapi hadir di tengah masyarakat Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi. Geografian, taqa'u syibhul jazirah al-arabiyah fi janubi gharbi Asia. Luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Batas-batasnya antara lain di utara berbatasan dengan gurun Syam dan Iran, di selatan berbatasan dengan Lautan Hindia, di barat dengan Laut Merah, dan di timur dengan Laut Teluk Persia. Wahadil mintaqah walibaha Sahara Ramliyah wa qad qasamal
khubara syibhul jazirah al-arabiyah ila qismaini kabiraini al-qism al-awsat wal-qism al-aqrab. Bagian tengah terdiri dari gunungan yang tandus, Ithlu Najdin wal Ahqaf. Gurun di sini terbagi lagi menjadi salatah anwa, al-awwal sohra sama awin nuqud wahia su'batul mujtaz bisababir riyah asyadidah wal gubar. Sedangkan yang kedua ada Sahara Selatan atau Arub Al-Khali yang berada di tempat sepi berupa daratan keras dan pasir bergelombang. Kemudian yang ketiga ada Sahara Harod, yaitu tanah liat hitam dengan batu-batu yang gosong. Karena tanahnya yang tandus itu, penduduk bagian tengah hidup nomaden. Mereka berpindah-pindah mencari air dan rumput untuk ternak. Mereka disebut suku Badui. Alam yang keras membentuk watak mereka yang juga berani, tangguh, tetapi juga mudah terprovokasi dan gemar melakukan razia. Ala niqadi min dzalik fa inna atraf syibhul jazirah al-arabiyyah khasbah. Daerah ini meliputi Yaman, Hijaz, Oman, dan Hadramaut. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga tanahnya itu subur dan penduduknya menetap. Sehingga mereka berhasil membangun peradaban yang maju seperti kerajaan Sabak dengan bendungan Ma'rib yang terkenal. Bahkan di Al-Quran disebutkan negeri Sabak sebagai negeri yang baik dan nyaman. Makkatul Mukarramah taqa'u min fi mantiqatil Hijaz al-Hafah as-Sakhra. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Keberadaan Ka'bah dan sumur Zam-Zam menjadikan Makkah sebagai pusat spiritual sekaligus pusat ekonomi dan politik. Fi hadhil halah al-jughrafiyah nasha'a namaton hayati indal Arab. Hadri atau menetap di kota dan oasis serta Badawi, ini nomaden yang di padang pasir. Keduanya memiliki karakter sosial yang berbeda, tetapi saling terikat. Yang kedua ada fahmu makna jahiliyah. Jadi memahami makna jahiliyah. Istilah jahiliyah sering diartikan sebagai masa kebodohan dalam arti tidak tahu apa-apa. Padahal bangsa Arab, pra-Islam itu memiliki peradaban yang cukup tinggi. Sastra mereka mencapai puncak keemasan dan syair-syair seperti Al-Mu'allaqat digantung di dinding Ka'bah menjadi rujukan ilmu balaghah hingga saat ini. Kemudian limada sumiyat jahiliyah. Inda Ibnul Katsir, al-jahiliyah ta'ni al-jahl billah wa syara'ihi. Serta dominasi fanatisme atas akal. Dan lawannya bukan ilm, tetapi hilm, yakni ketajaman akal, budi, dan kesabaran. Hunalika salasah adillah ra'isiyah limada summiya hadal asr bil jahiliyah. Yang pertama adalah kebiasaan membunuh anak perempuan karena takut lapar dan malu. Kemudian yang kedua ada kebiasaan berperang yang berkepanjangan. Karena karakter geografis yang panas dan tandus membentuk bangsa yang keras dan mudah terprovokasi. Sehingga perang menjadi jalan termudah untuk menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga ada praktek kemusyrikan. Mereka menyembah berhala buatan sendiri, matahari, bulan, atau api. Padahal dalam Islam, tindakan ini termasuk syirik. Kemudian yang ketiga itu ada al-athar at-tarihi masadir ad-dirasah, jejak sejarah dan sumber kajian. Tentang dari mana kita mengetahui semua hal ini, para sejarah klasik seperti Ibnu Hisham dan At-Tabari membagi bangsa Arab menjadi 3 lapis. Yang pertama ada Arab, yaitu bangsa-bangsa seperti
disebut dalam Al-Quran. Yang kemudian ada dua Arab Ariba, yakni keturunan Khotan dari Yaman yang melahirkan kerajaan Himyar dan suku Aus Khazraj. Yang ketiga ada Arab Musta'ribah, yakni keturunan Adnan dari Ismail alaihissalam yang melahirkan suku Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari jalur ini. Pengetahuan kita tentang masa ini bersumber dari 5 hal. Yang pertama ada Al-Quran wal Hadis, misal suratul Quraisy, an tijaratihim, suratul Fil, an hajmati Abraha. Yang kedua ada Asy'aru al-Jahili wa huwa wasiqah al-ijtimaiyah. As-salis al-wasail wal iktisyafat al-athariyah misal ruqushi Saba wa qaryatil Faw. Yang keempat itu ada catatan asing dari Bizantium dan Persia. Yang kelima ada kitab klasik seperti Sirah Ibnu Hisham dan Tarikh at-Tabari. Al-Faruq al-Awal al-Halah al-Jitma'iyah lil-Arab qabla al-Islam. Jadi situasi sosial Arab pra-Islam. Bunyah al-Jitma'iyah wa Nadm al-Qabali. Subbab pertama, sub-subbab pertama ada struktur masyarakat dan sistem kesukuan. Masyarakat Arab pra-Islam itu tidak mengenal negara seperti yang kita pahami sekarang. Tidak ada polisi, tidak ada pengadilan negeri. Lalu kemudian maladhi yunaddam hayatahu. Jawabannya adalah al-qabilah. Al-qabilah hiya al-wahda al-jitma'iyah al-asasiyah. Tatakawwanu min iddah butun. Summa fakhad hadha an-nadm al-badriya zaki. Aina sabul aulad wal ism wal haqqu al-irthi yusabu ilal. Qabilah itu bukan sekedar ikatan darah, tapi juga komunitas pertahanan. Di padang pasir yang tidak ada pemerintahan, hanya qabilah lah yang melindungi warganya. Prinsip utamanya adalah ashabiyah, yaitu solidaritas kesukuan yang sangat kuat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, unsur akhaka dhaliman au matluman. Bela saudaramu baik ia dhalim maupun didhalimi. Solidaritas ini melahirkan kekuatan kolektif, tetapi juga memicu konflik. Balas dendam atau sa'ar menjadi kewajiban moral. Idza qutila farudun minal qabilah yajibu 'alal qabilah kulliha an ta'khud bisa'ri. Ini menyebabkan siklus kekerasan yang bisa berlangsung selama puluhan tahun. Al-makan al-jitma'iyah lil fardi tuhaddad bin nasabi hunaka taqsim asyarif atau bangsawan, kemudian ada ahmar atau orang biasa, ada mawali klien non-Arab, kemudian ada abid atau budak. Mobilitas sosial sangat sulit, status melekat sejak lahir. Kemudian ada kepemimpinan yang dipegang oleh seorang syekh. Dipilih berdasarkan kebijaksanaan, keberanian, dan kedermawanan. Syekh itu tidak absolut, dan ia bermusyawarah dengan majelis tetua yang disebut malak. Majelis ini yang memutuskan perang damai atau sengketa. Masyarakat Arab terbagi dalam dua pola hidup, yakni Badui atau nomaden, bekerja sebagai pengembala, dan mereka juga suka merazia. Yang kedua ada Hadori, menetap di kota seperti Mekah, Yasrib, Taif dengan pekerjaan dagang, tani, dan kerajinan. Tapi keduanya tetap terikat identitas kabilah yang sama. Sub-sebab 2, al-mu'taqadat wal-adat wal-akhlaq. Kepercayaan, adat, istiadat, dan moralitas. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu sangat beragam. Mayoritas paganisme
politeistik, yaitu menyembah berhala. Mereka meyakini berhala sebagai perantara kepada Tuhan tertinggi yang disebut Allah. Berhala terkenal antara lain ada di Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Menurut riwayat, di dalam Ka'bah itu terdapat 360 berhala yang masing-masing memiliki kabilah yang berbeda. Selain itu ada kaum Hanafiyah yang masih mencari tauhid murni warisan Nabi Ibrahim, seperti Waraqah bin Naufal. Ada juga komunitas Yahudi yang kuat di Yastrib, seperti Bani Quraidah, Nadir, dan Qainuqa. Serta komunitas Nasrani di utara melalui kerajaan Ghassan dan di Najran. Al-Faro Athani, yakni Al-Akhwal Asiyasiyah lil Arab qabla Islam. Kondisi politik Arab pra-Islam. Alif An-Nizam Asiyasi Al-Qabali Wan Niza'at, yakni sistem politik kesukuan dan konflik. Abarazu Ma'alimi Asiyasiyah Al-Arabiyah qabla Islam wa Ghiyabud Daulah. Tidak ada satupun otoritas yang berkuasa atas seluruh jazirah Arab. Kekuasaan tersebar di antara ratusan kabilah yang masing-masing mereka itu berdaulat dan merdeka. Sedangkan di kulli kabilah aruduha wa za'imuha wa urufuha al-khas. Konsep warga negara itu tidak dikenal. Yang ada hanya anggota kabilah. Sehingga akibatnya tidak ada monopoli penggunaan kekerasan. Setiap kabilah berhak bahkan wajib melindungi anggota dengan kekerasan jika diperlukan. Ma'adami wujudi daulah, setiap kabilah memiliki mekanisme politik. Hunaka majlisus syura al-musamma al-mala' yatakawwanu hadzal majlis min syuyukhil qabilah wa hum yatahidduna al-qararat bi sya'nil salim wal tahalufat wal munaza'at. Syekh yang kita bahas sebelumnya itu merupakan pelaksana dari keputusan majelis. Ia tidak bisa bertindak seenaknya. Dan karena setiap kabilah itu otonom, konflik antar suku adalah kepastian. Penyebabnya itu beragam. Ada yang rebutan sumber daya seperti mata air, padang rumput. Kemudian ada penghinaan dan kehormatan, dan yang paling sering adalah siklus balas dendam. Peristiwa-peristiwa konflik ini terekam dalam literatur Ayyam al-Arab, misalnya perang Basus yang dipicu oleh seekor unta betina dan perang Dahis wa al-Ghabara yang dipicu oleh pacuan kuda. Hal-hal sepele bisa memicu perang puluhan tahun karena disebabkan oleh fanatisme buta. Terutama al-Arabi lam ya'ish fi mawdu' ammah kanat ladaihim aliyat dhabti. Mereka punya mekanisme pengendali. Yang paling sakral itu adalah bulan-bulan Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di hari syahr, segala bentuk pertempuran itu dilarang. Ini menciptakan masa gencatan senjata untuk perjalanan, dagang, bahkan ibadah. Mekanisme penting lainnya adalah pasar Ukas yang terletak dekat Mekah. Pasar ini beroperasi pada bulan Dzulqa'dah menjelang haji. Ukas bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga forum netral untuk arbitrase, diplomasi, dan kontes syair. Ukas menjadi katup pengaman sosial dan politik yang dianggap sangat vital. Kemudian yang kedua al-siyasah al-khurijiyah at-ta'sir al-ajnabi wa makanah Makkah. Ini politik luar, pengaruh asing, dan kedudukan Makkah.
Meskipun terfragmentasi, Jazirah Arab itu tidak terisolasi dari dunia luar. Fi Syamal Wasyarq kanat hunaka imperium, dua imperium besar yang bersaing, yakni Bizantium atau Romawi Timur dan Persia Sasaniyah. Konflik mereka mempengaruhi perbatasan Jazirah. Untuk mengamankan perbatasan, kedua imperium membentuk kerajaan boneka dari suku-suku Arab. Bizantium itu bersekutu dengan Bani Ghassan di Syam Selatan, dan Ghassan menjadi benteng Romawi dan memeluk Kristen monofisit. Sebaliknya, Persia itu mendukung Bani Lahmid di Al-Hirah, dekat Kufah, Irak Selatan. Lahmid itu menjadi benteng Persia dan cenderung menganut Kristen Nestorian. Keduanya sering berperang mewakili patron mereka. Di tengah tekanan-tekanan ini, kota Mekah itu berhasil mempertahankan posisi independennya. Kuncinya adalah status sebagai pusat spiritual dan tanah haram. Ka'bah yang diyakini didirikan Nabi Ibrahim telah menjadi tujuan diziarah selama berabad-abad. Tradisi larangan pertumpahan darah di sekitar Ka'bah dan juga pada pertumpahan darah di bulan-bulan haji menciptakan zona netral yang dihormati oleh banyak pihak. Kemudian suku Quraisy sebagai penguasa Makkah mengelola posisi ini dengan cerdik. Laqad kanu sadanatal Ka'bah wa dumana'a amnil hujjaj wa tujar. Mereka menjalin perjanjian khilaf bersama dengan berbagai kabilah di sepanjang rute dagang yang menjamin keamanan karavan Quraisy. Quraisy juga membagi 10 jabatan tinggi di antara mereka, antara lain Al-Hijabah atau penjaga kunci Ka'bah, ada Siqayah penyedia air Zam-Zam, ada Diyat atau hakim, dan Sifarah atau duta. Ini menunjukkan bahwa Makkah memiliki sistem pemerintahan kota yang cukup maju. Di Masjid Wattab'luma Siyatil Amaliyah wal Mauqi al-Jurafi al-Istiratiji Hawalat Quraisy Makkah ila markas Hijari wa quwwah siyasiyah mahabah duna antakuna laha sayyatorah askariyah muhaiminah. Mekah itu merupakan contoh unik tentang kekuasaan tanpa senjata. Kita masuk ke al-fara' ats-tsalits, yakni al-ahwal al-iqtisadiyah lil Arab Islam, tentang kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Al-awwal subulu aisi syabakah tijariyah, tentang mata pencaharian dan jaringan perdagangan. Karena al-iqtisad al-Arabi qabla al-Islam qa'iman ala tunaiyah badun wa hadar. Tentang ekonomi Arab pra-Islam yang bertumpu pada dualisme, di sisi lain ada badui, di sisi lain juga ada hadari. Al-iqtisad al-badawi kana mu'tamidan ala tarbiyah al-ibil wal ma'iz wa dhan hayawiyah jiddan. Sebagai alat juga sebagai sumber dan juga daging, mahar dan denda serta sebuah status karena lingkungan keras dan tidak mendukung atau juga melakukan razia atau wazu untuk mengambil harta kafilah atau ternak suku lain. Praktek ini dianggap sebagai strategi bertahan hidup, bukan kejahatan tetapi jelas memicu konflik. Al-iqtisad al-hadari tatawur bil bini
الزراعة كانت عمودا فقريا في اليمن بسد مأرب، وفي الواحات مثل يثرب الصناعات اليدوية كالسلاح والجلود والمعادن تطورت أيضا. Namun sektor yang paling membedakan adalah perdagangan jarak jauh. Posisi Jazirah Arab itu sebagai jembatan tiga benua yang menciptakan Yaman Syam, dari Yaman yang kemenyan timur, rempah dari Indian Afrika menuju Syam di Suriah, lalu didistribusikan ke Mediterania dan Eropa. Sebaliknya barang dari Mediterania seperti minyak, zaitun, anggur, dan manufaktur mengalir ke selatan. Kabilah Quraisy sayur al-istiratiji min hadzal tariq, posisi Mekah yang tepat tengah ditambah prestis Ka'bah dan perjanjian Ilaf memungkinkan Quraisy mengorganisir 2 ekspedisi dagang besar setiap tahun. Jadi perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam, yang juga tertera di Quran Surat Al-Quraisy ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatasyy syita'i was-shaif. Al-ayah. Sedangkan karavan Quraisy bukanlah suatu rombongan kecil, melainkan perusahaan dagang besar yang melibatkan hampir seluruh penduduk Makkah. Puncak dari aktivitas ekonomi ini adalah pasar Ukas yang berlangsung pada bulan Dzulqa'dah. Ukas bukan sekedar pasar, tetapi adalah pusat ekonomi, sosial, dan politik.